Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kedaulatan rakyat. Jumpa lagi dalam editorial KR tanggal 22 Oktober 2020. Hari ini kita akan membahas topik yang berbeda dari biasanya, yaitu bagaimana kondisi investasi di Indonesia, khususnya mungkin di bursa saham. Ini juga investasi secara keseluruhan ya. Nah, di berita KR beberapa kali memuat rencana pemerintah untuk melakukan distribusi vaksin COVID-19, dan rencananya menurut berita KR hari ini itu akan dimulai vaksinasi itu bulan November ini. Ada sekitar 160 juta vaksin yang kemungkinan akan disebar, termasuk Jogja sendiri ada mendapat jatah estimasinya itu 2,1 juta vaksin. Nah, bagaimana sih sebetulnya pengaruhnya terhadap harapan masyarakat yang kita kaitkan dengan investasi ya? Telah hadir di sini adalah CEO Sukor Sekuritas. Beliau beraktivitas di Jakarta, Bursa Efek, tapi orang Jogja juga, kecil dan sampai SMP di Jogja ya, Mas. Kita kenalan dulu dengan, kalau masih muda sebetulnya, baru usia 30 tahun, Bernandus Setya Ananda Wijaya Laksana, atau biasa disingkat panggilannya adalah Mas Aan, tapi kalau dalam dunia kerja namanya Bernandus Wijaya. Kita sapa dulu Pak Wijaya. Selamat pagi Pak Wijaya. Ya, selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Benar ya panggilannya Pak Wijaya atau Pak Aan saja? Pak Bernard biasanya. Oh, Pak Bernard. Oh, iya. Ya. Terima kasih Pak Bernard nih waktunya. Selamat kepada Pak Bernard yang tanggal 10 Oktober lalu menjadi CEO Sukor Sekuritas ya. Dan semoga Pak sukses ke depannya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan beberapa berita KR dan bagaimana kaitannya dengan investasi. Sebelum ke arah membahas persoalan ini, bagaimana sebetulnya kondisi dunia investasi ketika memasuki awal pandemi, Pak Bernard? Ya, ketika awal pandemi kita bisa melihat bahwa para investor banyak melakukan aksi sell off atau penjualan aset investasinya, dikarenakan pada waktu awal pandemi masih banyak masyarakat atau banyak investor yang belum bisa memperkirakan dampak pandemi ini terhadap ekonomi. Sehingga mereka cenderung melakukan aksi sell off ketika pandemi COVID-19 itu melanda seluruh dunia, bahkan menyebar dengan sangat cepat, apalagi di Indonesia. Ditambah lagi ketika pandemi itu awal-awal terjadi aksi dari pemerintah Indonesia dan berbagai negara lainnya, yaitu aktivitas lockdown, atau kalau di Indonesia dikenal dengan PSBB total, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya, yang menyebabkan kegiatan perekonomian di daerah-daerah tersebut bahkan hampir di seluruh Indonesia, di mana aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan seperti sedia kala sebelum COVID, di mana kita bisa bebas melakukan aktivitas, kemudian bebas melakukan aktivitas pekerjaan, dan bisa melakukan perkumpulan satu sama lain. Tetapi setelah pandemi COVID ini dijalankan atau kebijakan PSBB mulai diterapkan, itu mengakibatkan kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang tentunya jika kegiatan perekonomian ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, tentu ini berdampak pula terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan TBK atau perusahaan-perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia dalam menjalankan bisnis as usual-nya. Sebagai contoh adalah perusahaan-perusahaan seperti pengelola mal, mulai dari Pakuwon, Sumarekon,
ataupun perusahaan-perusahaan retail seperti Matahari, LPPF, Ramayana, RAS, ataupun juga MAPI, mereka terpaksa harus menutup tokonya, sehingga waktu harus menutup tokonya tersebut dan juga mall ditutup, tentunya revenue stream dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tersendat atau bahkan tutup sama sekali. Mereka hanya bisa melakukan penjualan online, which is persentasenya masih sangat kecil. Kemudian dampak lain lagi dari orang-orang itu yang work from home, school from home, aktivitas perekonomian mereka menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang biasanya mereka makan di luar, biasa naik taksi, itu mereka cenderung untuk menyimpan dananya sebagai dana darurat karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan coronavirus itu, dan juga dampaknya mereka menahan pembelian adalah uang tidak mutar atau perekonomian tidak jalan, sehingga perekonomian itu mandek di situ-situ aja. Sehingga tidak heran jika kita bisa melihat GDP di kuartal 2 Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu minus 5%. Dan juga di kuartal 3 ini, walaupun sudah akan membaik karena PSBB total sudah tidak diterapkan di kuartal 3, hanya kemarin sempat semi lockdown ya di Jakarta kurang lebih selama hampir 1 bulan. Tentunya ini akan berdampak terhadap perputaran ekonomi, perputaran uang di masyarakat. Dan dampaknya adalah daya beli masyarakat turun, masyarakat cenderung menahan cash-nya, sehingga masyarakat pun, emiten-emiten pun terdampak juga dengan daya beli masyarakat menurun atau masyarakat yang cenderung menahan untuk konsumsinya, seperti itu. Sebelum masuk ke distribusi vaksin, ini kan pemerintah beberapa bulan terakhir kan mengucurkan dana-dana bantuan BLT dan segala macam ya. Itu tentu mestinya ada dampaknya. Sejauh mana sebetulnya dampaknya terkait dengan gairah investasi di bulan-bulan Oktober ini? Nah, kalau terkait tentang stimulus pemerintah atau bantuan tunai ya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tentunya hal itu menambah daya beli masyarakat. Akan tetapi daya beli ini tentunya akan difokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Apa itu kebutuhan pokok mereka? Yaitu seperti makanan, alat mandi. Tentunya ini berdampak cukup baik untuk perusahaan-perusahaan seperti Unilever, perusahaan yang kita gunakan untuk mandi, kemudian ada ICBP, Indomie, INDF, Mayora, dan perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan consumer goods. Kita bisa bilang itu perusahaan consumer goods yang terdampak positif terkait tentang hal ini. Dan yang selanjutnya adalah terkait tentang emiten-emiten telekomunikasi seperti Telkom, kemudian Excel, dan juga pertoweran, di mana mereka itu mendapatkan revenue stream jika kebutuhan data meningkat. Nah, kebutuhan data itu sangat meningkat di saat PSBB ini, di saat school from home, work from home mau diterapkan. Sehingga tentu saja sebagian besar expenses masyarakat dari bantuan tunai ini adalah untuk consumer goods atau untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk telekomunikasi. Sehingga kita bisa melihat di laporan keuangan kuartal 2 kemarin, kita bisa melihat yang pertumbuhan perusahaannya tetap solid adalah di sektor consumer goods dan juga di sektor pertawaran dan telekomunikasi. Tapi ada yang perlu saya catat, untuk telekomunikasi saat ini perang harga atau perang tarif itu terjadi, dan juga Telkom diminta oleh pemerintah untuk memberikan subsidi untuk masyarakat atau pelajar dalam hal kuota gratis, sehingga hal itu juga menjadi expense buat Telkom, sehingga performanya tidak sebaik perusahaan-perusahaan consumer goods. Akan tapi dalam hal perusahaan-perusahaan yang sifatnya lebih bersifat untuk investasi, seperti perusahaan perbankan, kemudian perusahaan perbankan, kemudian properti, kemudian konstruksi, itu masih tertahan harganya dibandingkan dengan kuartal 1 2020, di mana mereka sudah terkoreksi kurang lebih sekitar 30-40% year to date-nya. Nah, kembali ke awal tadi, Pak Bernard.
Eh, Tadi pemerintah merencanakan distribusi vaksin November ini. Gairahnya yang muncul ada nggak? Atau mungkin harapan dari para pelaku investasi ya? Oke. Ya. Nah, waktu itu ketika vaksin ini diumumkan akan didistribusikan mulai bulan November, yaitu vaksin merah putih ya. Waktu itu market cenderung pada itu tidak hanya sentimen terkait tentang vaksin yang muncul, yaitu di mana relaksasi PSBB di Jakarta mulai diterapkan, kemudian terkait juga mengenai vaksin ini ditemukan, di mana akan didistribusikan di bulan November nanti. Nah, itu market cenderung sangat positif terkait hal itu, sehingga ketika PSBB relaksasi vaksin ditemukan, IHSG sempat rally dari angka sekitar 4.800 sempat menyentuh hampir 5.200 di angka 5.180 atau kenaikannya kurang lebih di angka sekitar 5-6%. Tetapi investor saat ini cenderung masih berhati-hati dalam melakukan investasi. Mengapa? Karena mereka masih takut ada hambatan dalam pendistribusian vaksin itu sendiri. Dan juga masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka, mulai laporan kuartal 3, emiten-emiten, kemudian pemilihan presiden di Amerika yang tentunya akan sangat berdampak terhadap iklim investasi tidak hanya di Amerika sana, tapi juga di Indonesia terutama. Nah, tetapi di dalam jangka panjang, dengan penemuannya vaksin ini, jika segala sesuatunya lancar, seperti proses distribusi, kemudian proses penyuntikan, dan lain-lain, dan ini diklaim aman, tidak ada side effect, dan juga mengakibatkan kepercayaan diri atau confidence orang-orang menjadi sangat positif. Dengan adanya vaksin ini, mereka bisa melakukan aktivitas seperti kehidupannya sehari-hari atau kehidupan normalnya. Tentunya masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan aktivitas seperti biasa, udah lebih berani agresif dalam melakukan aktivitas sehari-hari, perekonomian, keluar rumah, konsumsi sana-sini. Tentunya perekonomian Indonesia dapat diperkirakan membaik dibandingkan kuartal 2 dan kuartal 3 di kuartal 4 ini. Nah, dengan perekonomian yang membaik di kuartal 4 ini tentunya akan mengakibatkan masyarakat secara luas akan meningkatkan daya beli mereka juga. Meningkatkan daya beli, perputaran ekonomi jalan, sehingga tentunya iklim investasi menjadi lebih baik di Indonesia. Apalagi pemerintah baru saja menerbitkan Omnibus Law yang mendapat dukungan banyak dari investor, sehingga saja ini akan menjadi booster yang luar biasa antara Omnibus Law dan juga terkait tentang penemuan vaksin dan distribusi ini tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga IHSG bisa diperkirakan menguat hingga akhir tahun nanti jika segala sesuatu berjalan dengan normal. Berarti ada cukup banyak juga ya faktor yang bisa menciptakan sentimen positifnya untuk berkembang di dunia investasi ya, Pak Bennett ya? Ya, betul banget. Tidak hanya terkait corona, tapi juga terkait tentang kebijakan pemerintah terkait tentang investasi juga. Karena tentunya kebijakan pemerintah ini tentu saja akan sangat mendukung iklim investasi di Indonesia, terutama dikala market atau dikala perekonomian sekarang sedang terpuruk, atau banyak orang akan bilang akan terjadi resesi di kuartal 2 ini. Soal ancaman resesi ini ada pengaruhnya nggak terhadap kepercayaan terhadap bursa saham? Analisis kemungkinan resesi. Terkait tentang resesi, kemarin di bulan September kemarin sudah banyak analis, bahkan Ibu Sri Mulyani pun menyatakan sudah pasti resesi. Nah, di saat dikatakan atau dinyatakan bahwa sudah pasti resesi itu, tentu saja market sudah bergerak terlebih dahulu, karena market itu tuh forward looking dibandingkan the real economy saat ini. Jadi market udah jalan duluan, udah jatuh duluan, dan sudah istilahnya price in. Kalau di bahasa marketnya udah price in dengan harga di saat itu. Dan saat ini konsensus menyatakan GDP Indonesia kurang lebih akan ada di minus 2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, jika GDP di Q3 ini realitanya bisa lebih rendah dari 2%, tentu saja ini malah menyebabkan sentimen positif. Karena ternyata penurunan ekonomi di Indonesia tidak seburuk yang dibayangkan oleh para konsensus, oleh para analis atau para investor. Sehingga malah akan ada kecenderungan aksi beli jika di bawah penurunannya di bawah konsensus. Tapi jika penurunannya di atas konsensus, misalnya minus 3%, 4%,
tentunya nanti akan ada efek jangka pendek, tentunya akan ada aksi sell off ya. Tetapi tentu saja mereka akan tetap optimis karena Q4 ini tentunya akan menjadi lebih baik atau menjadi titik balik Indonesia untuk keluar dari zona minus di GDP-nya. Ini Pak Benat, pemerintah melalui Satgas COVID ini kan sekarang gencar mengkampanyekan kebiasaan baru. Dulu namanya new normal lah. Bagaimana merubah masyarakat membiasakan tadi penegakan protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, terus kemudian memakai masker ya, 3M lah. Kalau di kota Yogyakarta tambahi 1, kerumunan, menghindari kerumunan. Ini kalau misalnya kampanye ini berhasil, ini kan tergantung masyarakat ya, kesadaran ya. Kesadaran terhadap kebiasaan baru ini ada pengaruhnya nggak? Ada harapan nggak bisa untuk kembali pulih perdagangan saham, termasuk juga prospek investasi yang lain, termasuk ke daerah-daerah itu. Nah, kalau terkait tentang 3M plus 1K tadi itu ya Pak ya, itu merupakan prosesnya. Jadi itu merupakan proses supaya pertumbuhan coronavirus COVID-19 di Yogyakarta dan di sebelahan kota di Indonesia itu menurun. Nah, kembali lagi, kita di bursa saham itu kita melihat resultnya. Apakah pertumbuhan COVID-19 di Indonesia itu bisa dikendalikan atau naiknya tambah kencang atau lebih slow down. Nah, jika tentunya COVID-19 ini semakin bisa dikendalikan atau pertumbuhannya lebih rendah dari hari ke hari atau slowing down, tentunya saja hal ini akan berdampak positif kepada bursa saham kita, kepada iklim investasi. Mengapa? Dengan COVID-19 yang slowing down nanti, jika betul-betul 3M plus 1K ini diterapkan dan juga ada vaksin tadi, tentu saja para investor akan mulai melihat, oh penanganan COVID-19 di Indonesia itu mulai membaik. Dan dengan ada yang membaiknya penanganan COVID-19 di Indonesia, tentu saja pemerintah akan menghindari aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya yang mengejutkan para investor. Seperti PSBB darurat, menginjak rem darurat, dan segala macamnya. Itu yang menyebabkan perekonomian malah tidak berjalan. Dengan adanya masyarakat yang lebih kooperatif dan jika diikuti dengan hasil terkait tentang COVID yang mulai slowing down, tentu saja ini akan berdampak cukup baik jika resultnya sesuai dengan ekspektasi dan juga pemerintah pun tidak ikut campur lagi terkait tentang rem darurat tadi itu yang berdampak kepada ekonomi kembali di rem darurat lagi yang akibatnya ekonomi tidak bisa muter lagi. Tapi dengan slowing down, risiko untuk rem darurat berkurang dan juga ekonomi akan mulai pulih perlahan-lahan. Dan tentu saja itu akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Menurut Pak Benat ini setelah ada penanganan coronavirus yang lebih serius dari pemerintah, ada beberapa perusahaan yang kehilangan dana itu katanya rame-rame juga mulai menjual saham atau terjun di bursa saham. Istilahnya namanya IPO ya kalau di dunia saham. Nah, untuk saat ini untuk terkait tentang IPO, saat ini untuk IPO saya rasa para investor masih cenderung untuk melakukan aktivitas wait and see. Jadi mereka lebih prefer untuk melakukan aksi buyback ke saham-saham yang sebelumnya mereka jual rugi atau untuk beli lagi, ataupun mereka lebih cenderung untuk melihat emiten-emiten yang udah besar yang benar-benar recovery setelah COVID ini mulai bagus. Akan tapi untuk perusahaan-perusahaan IPO yang belum dikenal oleh para investor, apalagi jika sektornya atau perusahaannya belum banyak didengar masyarakat, ini akan menjadi sulit untuk mereka melakukan IPO karena kecenderungan investor saat ini masih melakukan wait and see dan cenderung untuk buyback ke existing stock yang mereka kenal, yang istilahnya berdampak positif jika COVID-19 ini recover. Istilahnya seperti itu. Nah, jika ada perusahaan-perusahaan yang superstar yang udah dikenal masyarakat seperti misalnya Gojek, Grab itu IPO, tentunya itu akan diburu investor. Tapi jika perusahaan yang skalanya lebih kecil yang masyarakat atau investor belum begitu kenal, tentunya mereka akan cenderung untuk masih melakukan aktivitas wait and see dan cenderung untuk melakukan aksi buyback di existing stoknya. Ini terakhir nih, Pak Benat. Pak Benat ini kan masuk milenial lah istilahnya. Saya lihat
apa namanya, kaum milenial ini banyak yang sudah terjun di bursa efek ya. Apa mungkin harapan atau masukan untuk kaum milenial ini? Nah, buat kaum milenial yang saat ini masih belum melakukan investasi, tentu saja tahun ini merupakan tahun emas mereka untuk mulai investasi. Oh. Karena kapan lagi IHSG itu turun sempat 40%, dan saat ini udah turun sekitar di angka 20%. Kondisi ini hanya terjadi kurang lebih 10 tahun sekali, seperti tahun 2008, di tahun 98, di mana krisis besar itu biasa terjadi 10 tahun terakhir. Nah, dengan adanya koreksi IHSG yang cukup dalam, cukup tajam, dan ekonomi yang masih menuju recovery, dan kita percaya beberapa tahun ke depan ekonomi akan recover jika COVID-19 ini udah bisa dikendalikan, dan juga masyarakat udah mulai bisa beraktivitas secara normal. Tentu saja hal ini akan berdampak cukup positif terhadap bursa saham Indonesia dan juga perekonomian dan investasi Indonesia. Sehingga saat ini merupakan kesempatan emas buat para milenial investasi. Jika teman-teman masih belum mengetahui perusahaan mana yang akan diinvestasikan, teman-teman bisa milih perusahaan-perusahaan yang teman-teman kenal, yang dalam kehidupan sehari-hari teman-teman berurusan dengan perusahaan tersebut, seperti BRI, BCA, BNI, Mandiri, bank-bank buku 4 yang ada di Indonesia, kemudian perusahaan telekomunikasi, ada Telkom, kemudian Excel, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mulai investasi di perusahaan yang teman-teman kenal terlebih dahulu. Dan juga teman-teman baiknya saat ini berfokus untuk investasi jangka panjang. Karena mungkin dalam jangka pendek, IHSG ini masih ada sedikit fluktuasi. Karena masih menunggu beberapa result, mulai dari Q4, GDP Q3, kemudian laporan keuangan Q3, dan juga pemilu US. Tapi kami yakin bahwa di Q4 nanti, recovery ekonomi akan terjadi, dan GDP akan lebih baik daripada di Q2 dan Q3 2020 ini. Banyak sekali ini penjelasannya Pak Benat. Semoga menginspirasi kaum milenial untuk terjun di bursa saham. Ya. Terus terima kasih juga ini masukannya terkait dengan harapan ke depan setelah pemerintah akan mendistribusikan vaksin COVID-19 dan juga upaya kampanye kebiasaan baru. Matur nuwun sangat Pak Benat. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Sukses Sampai jumpa kalau. lagi. Mari Pak Mas Wolo, terima kasih banyak.